Musim 2025 hingga 2026 menjadi salah satu musim paling emosional bagi sepak bola Indonesia Timur, khususnya Papua. Mulai dari kegagalan promosi, kerusuhan stadion, krisis finansial klub, hingga harapan baru lewat pembangunan akademi usia dini. Semua terjadi hanya dalam waktu berdekatan. Kita mulai dari Persipura Jayapura. Klub legendaris asal Papua itu kembali gagal mewujudkan mimpi untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Persipura harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 0-1 dari Adiaksa FC pada laga playoff perebutan tiket promosi ke Super League. Pertandingan yang digelar di Stadion Lukas NMB itu menjadi penentu nasib Mutiara Hitam musim ini. Harapan besar masyarakat Papua untuk melihat Persipura kembali ke liga tertinggi akhirnya harus pupus di depan pendukung sendiri. Kekalahan tersebut langsung memicu kekecewaan besar dari para supporter yang hadir di stadion. Situasi memanas setelah pertandingan berakhir hingga terjadi kericuhan yang menyebabkan sejumlah fasilitas stadion rusak dan beberapa kendaraan terbakar. Tidak lama setelah kompetisi selesai, manajemen Persipura resmi membubarkan skuad Championship Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Acara pembubaran dilakukan di Hotel Horizon Kota Raja, Jayapura. Manajer Persipura, Owen Rahadian, mengatakan bahwa seluruh pemain dan staf dipulangkan ke daerah asal masing-masing karena musim sudah berakhir. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemain, pelatih, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua yang terus mendukung Persipura sepanjang musim ini. Meski gagal promosi, manajemen tetap optimis Persipura bisa bangkit dan kembali berjuang di musim depan. Namun jelas, kegagalan ini menjadi pukulan besar bagi salah satu klub paling bersejarah di Indonesia tersebut. Dampak kerusuhan usai laga Persipura melawan Adiaksa ternyata juga membuat pemerintah Provinsi Papua mengambil tindakan tegas. Stadion Lukas NMB resmi ditutup sementara untuk proses perbaikan fasilitas yang rusak akibat kericuhan. Gubernur Papua, Matius Fahiri, menyebut stadion tersebut merupakan simbol kebanggaan masyarakat Papua dan harus dijaga bersama. Ia juga meminta para supporter agar lebih dewasa dalam menerima hasil pertandingan sepak bola, baik menang maupun kalah. Pemerintah Papua bersama manajemen Persipura juga berencana melakukan evaluasi sistem keamanan pertandingan agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa depan. Namun masalah sepak bola Papua ternyata tidak berhenti sampai di situ. Krisis besar juga sedang dialami PSBS Biak. Klub yang musim ini berjuang di kasta tertinggi itu dilaporkan mengalami masalah finansial serius. Beberapa pemain asing dan staf memilih meninggalkan klub sebelum musim berakhir akibat tunggakan gaji yang kabarnya mencapai 4 bulan. Pemain asing seperti Ruyeri Blanco dan Kevin Lopez disebut sudah kembali ke Kolombia, sementara Eduardo Barbosa pulang ke Portugal. Situasi internal tim bahkan sempat memanas hingga para pemain melakukan aksi mogok bertanding sebelum laga melawan Dewa United FC. Kondisi ini membuat performa PSBS semakin terpuruk hingga akhirnya dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Bagi banyak pecinta sepak bola Papua, situasi ini tentu sangat menyedihkan karena dalam waktu bersamaan dua klub besar dari Papua sama-sama mengalami masa sulit. Tetapi di tengah berbagai kabar negatif tersebut, secercah harapan justru datang dari Indonesia Timur. Malut United FC resmi menjalin kerjasama dengan klub raksasa Portugal, SL Benfica, untuk membangun akademi sepak bola usia dini di wilayah timur Indonesia. Kerjasama ini akan fokus pada pembinaan anak-anak usia 7 hingga 9 tahun melalui program bernama Akademi Merah Putih. Prioritas utama akademi ini adalah anak-anak yatim piatu dari Maluku Utara, Maluku, hingga Papua. Benfica dipilih karena dikenal sebagai salah satu klub terbaik dunia dalam pengembangan pemain muda. Dalam kerjasama berdurasi 5 tahun ini, Benfica bahkan akan mengirim 2 pelatih langsung ke Ternate untuk tinggal dan melatih para pemain muda di akademi tersebut. Yang menarik, seluruh program akademi akan diberikan secara gratis, termasuk pendidikan karakter, kebutuhan harian, hingga pembinaan agama bagi para peserta.